akan sempurna bila bertemu dengan makulul kaulinya. Oke, Mas Yanto, nyimak Ustadz, monggo ya. Nah, maka kita cari makulul kaulinya. Makulul kauli itu kalimat ya. Nah, ini dibacanya isim tafdil ya. Dibacanya isim tafdil. Ahabbu. Nah, ini dibacanya ahabbu, ini isim tafdil. Isim tafdil, isim di awal dibaca rofa sebagai mubtada. Jadi ahabbu. Wahuwa mudhof al-a'mali. Nah, dibaca al-a'mali mudhof ile yang dijirkan dengan kasro. Mbak Erlina, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Fitrianti juga sudah hadir. Siti Khairiyah. Oke, Siti Khairiyah 905. Oke ya. Helos, Mami hadir. Oke, Mahfud Hussein. Oke, kita lanjut ya. Jadi pengen menyapa. Terusin dulu. Oke. Pak Muhammad Depok hadir, alhamdulillah. Baba Arsa, Blok Agung hadir, Baba Arsa ya. Semoga istiqomah Baba Arsa ya. Oke, lanjut dulu lah. Oke, lanjut dulu. Saya ulang, ahabbu mubtada yang dirofakan dengan doma, al-a'mali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ilahnya huruf jar, Allahi majrur. Nah, jadi ahabbul a'mali ilallahi. Nah, saya ulang, ahabbu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, al-a'mali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Ilah huruf jar, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasro. Gitu ya. Jadi ahabbul a'mali ilallahi. Nah, ahabbu itu yang paling dicintai. Al-a'mali, beberapa amal gitu ya. Jadi amalan yang paling dicintai, begitu jadinya. Atau perbuatan yang paling dicintai ilallahi oleh Allah adalah. Nah, maka depannya dibaca khobar. Ya, di sini boleh dikasih arti adalah ya. Ingat, khobar itu adalah penjelas pokok kalimat. Nah, begitu. Jadi ahabul a'mali ilallah adalah nah, gitu. Ya, paling dicintai amal-amal atau amal-amal yang paling dicintai ilallahi oleh Allah adalah begitu ya, hifzu. Kenapa dibaca hifzu? Adalah khobar. Khobar itu adalah isim yang rofa ya. Wahuwa mudhof al-lisani mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, jadi hifzul lisani adalah terjaganya lisan, gitu ya. Jadi ahabul a'mali ya, paling dicintainya amal ilallahi oleh Allah adalah hifzul lisani, terjaganya lisan, gitu. Terjaganya lisan. Kalau idofa, ini idofa ya, itu boleh diartikan nya. Jadi diartikannya terjaganya lisan. Itu. Makanya harga seseorang itu terletak kepada lisannya. Kalau dia mampu menjaga lisannya, maka dia akan terangkat harga dirinya. Gitu. Makanya ucapan itu sangat penting ya. Mengukur kebaikan seseorang itu dari apa yang diucapkannya. Gitu. Apa yang diucapkannya itu menggambarkan apa isi hatinya, begitu ya. Oke, punyaku terima kasih ya. Oke, Dendo. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ilallah hifdzul lisan. Ini satu kalimat ya. Satu kalimat ya, isinya fiil yang dimajhul dengan naibul fa'ilnya. Oke, maka lanjutannya di sini adalah rawahu. Nah, ini rawa adalah fi'il madi. Rawa itu fi'il madi ya. Hu-nya domir muttasil, kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bi muqaddam. Oke. Jadi assalamualaikum Pak Ustadz, nyimak monggo. Aquarius. Oke. Ya, sang rajun. Terima kasih ya. Sebenarnya domir muttasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Maka depannya dibaca fa'il. Al-Baihaqiyyu.
Nah, fa'il dari rowa, ya. Fa'il dari lafad rowa. Oke. Abu kalian, Alfat, kangen masa kecil, Masya Allah. Baihaqi. Jadi, rawahu telah meriwayatkannya. Siapa? Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Oke, Wisma, terima kasih ya. Jadi yang pertama sudah selesai ya. Jadi ciri orang taubatnya diterima oleh Allah, yakunu hafizul lisani. Yakunu fi'il madi fi'il mudhari nakis dengan isim kananya huwa. Hafidho khobar kana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-lisani mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Munawing. Terima kasih. Oke, syukran. Assalamualaikum. Oke. Ya. Kemudian ini hadisnya tadi ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ilallah hifzul lisani. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Oke, lanjut berikutnya ya. Ini masih dibaca waruwiya. Wawunya atop ruwiya. Nah, ini ruwiya fi'il madi majhul. Masih sama bentuk kalimatnya ya. Masih sama. Maka depannya dibaca annahu. Annanya huruf nasab dan taukid. Hunya domir mutasil sebagai isim anna. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tirodiyah. Apa itu? Kalimat sisipan ya. Kalimat sisipan. Gitu. Gitu ya. Kalimat sisipan. Oke. Kolanya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Kola akan disebut sempurna apabila ketemu maklul qauli. Nah, maklul qauli itu kalimat. Nah, ini kalimatnya sebagai makulul qauli. Begitu ya. Maka ini depannya dibaca inna. Ya. Bagaimana cara membedakan inna dengan in? Begitu. Oke, Mbak Ana, assalamualaikum. Ya. Oke, Mbak Ana, maaf telat ya. Semoga barokah. Ya. Untuk cara baca inna dan in itu lihat depannya. Kalau depannya fi'il dibaca in. Kalau depannya isim dibaca inna. Oke, Bu Mimi terima kasih. Maka dibaca inna sang rajun. Terima kasih, semoga barokah. Oke, Bu Mimi terima kasih. Ini idofah ya. Kalau idofah isinya mudof dan mudof ilaih. Darul Hikmah, terima kasih, semoga barokah. Oke. Oke ya. Semoga barokah Darul Hikmah. Jadi ini idofah. Mana mudofnya? Ini mudofnya. Mudof pasti isim. Nah begitu. Maka dibacanya inna. Ini dibaca aksaro. Kenapa dibaca aksaro? Ini aslinya isim tafdil ya. Aksaru. Ingat isim tafdil itu isim yang polanya mengikuti lafad af'alu. Oke, Darul Hikmah terima kasih. Jadi af'alu ya. Maka ini dibaca aksaro, bukan aksaru. Kenapa? Dimasuki inna. Inna itu isimnya dibaca nasab. Maka inna huruf nasab dan taukid, aksaro isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. An-nasi, ini dibaca an-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, ini dibaca zunuban. Sebagai apa ini zunuban? Ini isim yang nasab ya. Ingat, ketika ada isim tafdil bertemu dengan isim, maka dibaca nasab sebagai tamyiz. Jadi polanya perlu diingat. Jadi tamyiz itu isim yang nasab setelah pola isim tafdil, begitu ya. Ahmad Suwandi Kediri hadir, alhamdulillah ya. Gitu ya. Imam Putra Madura, oke. Toko Batu Nisan, oke ya. Naura, lanjut. Jadi inna huruf nasab dan taukid, aksaro isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. An-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Zunuban tamyiz dari lafad aksaro. Ya, itu ingat ya. Jadi kalau ada isim setelah pola isim tafdil,
maka dibaca nasab sebagai tamyiz. Sesungguhnya aksaron nasi, kebanyakan manusia, kebanyakan apa? Zunuban, dosanya, gitu. Jadi sesungguhnya paling banyak, gitu boleh ya, paling banyaknya manusia, apanya? Zunuban, dosanya, begitu. Dosanya. Nah, ini dibaca keterangan waktu. Zorof. Zorof itu hukumnya nasab ya. Jadi kalau dia posisinya memang keterangan waktu, itu dibaca nasab. Ya. Maka dibaca yauma. Antonan, Malang hadir, alhamdulillah. Imam Putra Madura, assalamualaikum, ikut nyimak Pak Ustadz, monggo. Ya, oke, Ahmad Suwandi, bermakna lebih ya, Pak Ahmad Suwandi. Polanya itu af'alu, gitu. Af'alu, maha, jadi akbaru, maha besar, aksaru, lebih banyak, gitu. Pokoknya maha ya, wase jiwa. Owase ya, kudus hadir alhamdulillah. Alai khobar inanya mana Ustadz? Khobar inanya belum. Belum ya. Itu kita harus apa ya? Harus teliti dulu. Belum ada khobar ina sampai sini ya. Jadi saya ulang, inanya huruf nasab dan taukid ya. Ibnu Mahli, assalamualaikum Ustadz. Sobir Madura. Oh oke. Madura ya, Sobir. Oke. Ya, Lans Jampang Kulon hadir alhamdulillah. Fathul Qorib Banyumas hadir. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, ini belum ketemu khobar inanya. Khobar ina itu isim yang apa? Isim yang rofa. Jadi kita ingat-ingatnya tuh innallaha ghafurun. Nah gitu. Ghafurun itu khobar ina. Jadi khobar ina itu hukumnya rofa. Ini belum ketemu Pak sampai sini. Jadi ina tadi huruf nasab dan taukid, aksaro isim ina yang dinasabkan dengan fathah, wahwa mudof. Firman, terima kasih. An-nasi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Zunuban ini tamyiz. Ya, untuk menentukan tamyiz gimana caranya? Bila ada isim setelah pola isim tafdil. Ya, syahroni itu. Maka dibaca nasab sebagai tamyiz. Ya, jadi sesungguhnya paling banyak manusia. Apanya nih? Yang paling banyak apanya? Zunuban, dosanya. Nah itu cara mengartikan tamyiz itu begitu. Ya, kalau dalam makna Jawanya opone. Apanya gitu kan? Apanya? Nah di sini keterangan waktu murni. Kalau keterangan waktu zorof itu dibaca nasab. Ya, maka yauma tidak boleh yaumu kecuali di depan dia. Kalau posisinya di awal kalimat dibaca mubtada yaumu. Nah ini zorof ya murni. Maka dibaca yauma wa huwa mudof al qiyamati mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Nah, jadi kalau diartikan sesungguhnya paling banyak manusia, apanya yang paling banyak? Dosanya yaumal kiamati pada hari kiamat adalah, nah itu. Kalau sudah layak diartikan adalah, maka depannya dibaca khobar. Nah ini, ya, fano ya. Maka ini dibacanya khobar jadinya, penjelas pokok kalimat. Maka dibaca aksaru. Rofa, tidak boleh aksaro. Karena khobar ina dibaca nasab. Aksaru wa huwa mudof, hum domir mutasil sebagai mudof ilaih. Jadi aksaru khobar ina yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof, humnya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah ini dibaca kalaman. Kalaman ini posisinya setelah isim tafdil, maka kalaman tamyiz begitu ya. Jadi kalaman tamyiz yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jadi kalaman tamyiz dari lafaz aksaru ya, yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jadi sesungguhnya paling banyak
manusia, apanya yang paling banyak? Zunuban, dosanya, yaumal kiamati pada hari kiamat adalah aksaruhum, yang paling banyak di antara mereka. Apanya? Kalaman, ucapannya, gitu. Jadi orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat itu orang yang paling banyak ngomong. Siapa biasanya? Ustadz. Ustadz yang paling banyak ngomong ya. Tapi mudah-mudahan Ustadz baik ya. Mudah-mudahan. Itu paling banyak ngomong. Jadi orang yang paling banyak ngomong itu. Ya, aksaruhum kalaman. Tapi omongannya yang seperti apa? Nah gitu. Maka di sini ada fima. Fi-nya huruf cer. Ma-nya isi mausul sebagai majrur. Kalau yang jadi majrur isi mausul maka butuh silah. Maka depannya harus menjadi kalimat sebagai silah mausul dari ma. Nah ini depannya dibaca la. La itu huruf nafi. Yakni, ini fi'il mudhore. Fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke ma. Gitu ya. Terus yakni hi. Hi-nya domir mutasil nempel ke fi'il. Kalau domir mutasil nempel ke fi'il jadi maf'ul bi. Gitu. Oke, dendo ya Senin sampai Jumat. Oke, dendo ya. Jadi gitu, la ya'nihi. Maka la ya'nihi ini kalimat. Kalimat setelah isi mausul disebut silah mausul. Oke, Ahmad Garut hadir ya. Begitu. Ya. Jadi saya ulang, aksaru khobar inna yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kalaman tamyiz dari lafad aksaru yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Fi huruf cer ma isi mausul sebagai majrur. La huruf nafi yakni fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa kembali ke ma. Hi-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. La yaknihi sebagai silah mausul dari ma. Jadi kalau diartikan dari depan, sesungguhnya inna, sesungguhnya aksaron nasi, paling banyak an-nasi, manusia, apanya yang paling banyak? Zunuban, dosanya, gitu. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, adalah, nah begitu, aksaruhum, yang paling banyak di antara mereka, apanya? Kalaman, ucapannya, omongannya. Omongan yang seperti apa? Fima, nah, omongan fima pada sesuatu yang la ya'nihi, tidak ada manfaat baginya. Ya gitu. Jadi ucapan yang sia-sia. Jadi orang yang paling banyak dosanya nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak di antara mereka, apanya? Ucapannya yang sia-sia. Gitu maksudnya ya. Kalaman fima la ya'nihi. Nah begitu. Makanya ucapan seseorang itu adalah harga seseorang. Isi mausul itu apa Ustadz? Dan apa saja? Oh, isi mausul itu kata sambung. Ya, nah, itu ada di seri saya. Ya. Jadi kata sambung ya. Nah, ini saya jelasin ya. Jadi isi mausul itu kata sambung. Ya. Nih, saya jelasin ini. Nah, ini. Ini isi mausul, kata sambung, begitu ya. Apa saja? Nah, ini ada alladzi, ada alladzina, ada allati. Mas Yanto, terima kasih. Ada ma, ada man. Nah, ini isi mausul. Apa tugas isi mausul? Tugasnya itu menyempurnakan kalimat. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan kalimat? Kalau di depan jadi mubtada, maka ketemu khobar. Kalau setelah mubtada, maka isi mausul menjadi khobar. Itu namanya menyempurnakan kalimat. Kalau setelah fa'il, berarti jadi maf'ul. Itu namanya menyempurnakan kalimat.
gitu. Kang KW, Kang KW. Terima kasih ya. Gitu. Itu ya. Tawau hadir. Oke. Itu namanya menyempurnakan kalimat. Kalau setelah huruf cer maka menjadi majrur. Setelah mudof menjadi mudof ilaih. Itu tugas isim mausul. Jadi tugasnya adalah menyempurnakan kalimat. Nah, ini rumusnya. Nah, rumus. Nah, rumus ya. Zular, terima kasih. Semoga barokah. Nah, ini rumusnya. Dibaca dari kanan. Isim mausul pasti ketemu kalimat. Plus tuh maksudnya kalau isim mausul pasti ketemu kalimat. Dan kalimatnya disebut silah mausul. Begitu ya. Jadi ingat rumusnya. Kalau isim mausul itu pasti ketemu kalimat. Dan kalimatnya disebut silah mausul. Begitu. Nah, ini contohnya. Alladzi jama'a malan. Nah, ini contohnya ya. Alladzi ini isim mausul. Nah, ini pasti kalimat depannya. Coba kita urai. Jama'a adalah fi'il madi. Akhirannya fathah, maka dia domirnya huwa. Karena tidak ada isim yang rofa, maka huwanya jadi fa'il. Begitu. Malan ini adalah isim yang nasab. Apa ciri isim? Ada tanwin. Tuh, ini isim yang nasab. Isim yang nasab setelah fa'il disebut maf'ul bi. Jadi jama'a malan ini kalimat. Maka kalimatnya disebut silah mausul dari allazi. Begitu. Jadi kalau saya tanya allazi jama'a malan, kalimat bukan. Ayo coba komen. Jadi kalau saya baca allazi jama'a malan, ini kalimat bukan. Ayo coba komen. Kalimat bukan. Ayo. Kalimat PMP. Ayo coba siapa lagi? Jadi kalau saya baca dari alladzi jama'a malan, ini kalimat bukan. Ayo. Pak Teguh, assalamualaikum. Kalimat yai, kalimat. Nur Rahman kalimat. Bikini boton kalimat. Az kalimat. Oke, Fano kalimat. Irfan kalimat. Harim kalimat. Ustad Abi Edi kalimat. Khotimah kalimat. Lan kalimat. Ayo. Asparadin kalimat. Muhammad kalimat. Agus kalimat. Semuanya kalimat ya. Oke, sekarang saya jelas sob kalimat Ustaz. Afia kalimat. Laidaku kalimat. Nah, kalimat belum sempurna. Saya tanyanya kalimat bukan gitu kan. Nah, kita lihat sini coba. Jumlah. Ternyata lihat judulnya. Isi mausul itu kata sambung. Kata. Kalau kata bukan kalimat, kata sambung. Ya, itu namanya isim mausul. Nah, di sini isim mausul ini jenisnya. Tugasnya menyempurnakan kalimat, gitu kan? Nah, ini rumusnya. Jadi kalau isim mausul itu pasti ketemu kalimat. Kalimatnya disebut silah mausul, gitu ya. Oke. Jadi kalau contohnya alladzi jama'a malan, ini belum kalimat ya. Ini namanya kata sambung. Gitu. Kata sambung. Coba, alladzi jama'a malan apa artinya? Orang yang dia mengumpulkan harta. Jadi orang yang mengumpulkan harta itu belum sempurna mau dapain dia. Ya. Jadi baru menjadi kata. Ya, namanya kata sambung, kata yang membutuhkan sambungan berikutnya, gitu. Jadi bukan kalimat, bukan. Tapi kalau saya baca dari sini, jama'a malan ini kalimat. Kenapa disebut kalimat? Fiilnya ada, fa'ilnya ada, maf'ul bihnya ada. Kalau dibaca jama'a malan ini kalimat. Tapi kalau dibaca dari allazi jama'a malan menjadi kata sambung, gitu. Jadi orang yang mengumpulkan harta, gitu kan. Tapi kalau dari sini jamaah dia telah mengumpulkan malan harta. Nah,
Jadi kalau isim mausul wajib ketemu silah ya. Nah, gitu dulu. Jadi kata sambung namanya kata, bukan kalimat. Ya, jelas Pak ya tadi yang nanyain. Jadi kata sambung itu isim mausul. Oke ya. Oke. Mama Lintang hadir, alhamdulillah. Mama Lintang hadir ya. Oke, digabungkan dengan kalimat lain gitu. Kayak alladzina amanu. Nah, itu. Alladzina amanu itu. Itu kalimat bukan itu. Alladzina amanu. Ayo coba. Ini saya tulis. Alladzina amanu itu kalimat bukan itu. Nah, kita tulis di sini. Nah, soal di sini. Nah, alladzina amanu. Ini kalimat bukan ini. Alladzina isim mausul ya. Ini isim mausul. Isim mausul. Nah, isim mausul. Isim mausul butuh silah. Amanu ini adalah fi'il madi. Akhirannya bawa alif. Maka fa'ilnya hum. Fa'ilnya adalah hum. Maka amanu, kalau amanu saja ini kalimat. Kalimat setelah isim mausul disebut silah mausul. Jadi kalau saya baca amanu, kalimat fi'il, fa'ilnya hum. Tapi kalau dibaca dari alladzina amanu, ini kata sambung. Ya, kata sambung, orang-orang yang beriman. Ngapain gitu kan? Bagaimana? Seperti apa? Nah, gitu. Jadi perlu kalimat berikutnya, kata berikutnya untuk disambungkan sehingga menjadi kalimat gitu. Misalkan alladzina amanu apa begitu kan? Oke. Oke ya. Lanjut dulu. Nah. Masih kuat? Masih kuat ya? Oke. Abdul, terima kasih Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Semoga jurur. La yaknihi, lanya nafi, yakni fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Hi-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi la yaknihi ini kalimat sebagai silah mausul dari emak. Jadi kalau saya baca ma la yaknihi belum kalimat. Ya, tugas isi mausul menyempurnakan fi-nya huruf jar, maka isi mausulnya jadi majrur. Ya. Jadi orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat, nah gitu kan? Siapa gitu kan? Ternyata aksaruhum kalaman fima la yaknihi adalah orang yang paling banyak di antara mereka ucapan fima pada sesuatu yang tidak berguna padanya. Gitu. Jadi orang yang banyak ngomong yang sia-sia itu orang yang paling banyak dosanya nanti pada hari kiamat. Ya, gitu. Mudah-mudahan bukan Ustadz ya. Karena Ustadz 1 jam ngomong terus ya, tapi mudah-mudahan tidak termasuk ininya. Fima la yaknihi. Gitu. Jadi pada sesuatu yang sesuatu itu kan tadi yakni kan domirnya huwa, huwanya kembali ke emak. Yang sesuatu itu tidak bermanfaat baginya. Nah itu namanya banyak ngomong ya. Oke, nyambung kan ya? Oke, semangat. Oke. Oke ya. Nah, di sini ada rawahu. Nah, rawa fi'il madi, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam ya. Maka depannya dibaca fa'il ya, ibnu. Nah, gitu. Ibnu wa huwa mudhof nasorin ya, jadi ibnu nasorin mudhof ilaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Nasr begitu ya. Oke, selesai sampai sini ya. Kita lanjut berikutnya ya. Berikutnya adalah nah ini bacanya kira-kira apa ini? Ini 2 kata ya, 2 kata. Ini idofah. Ini idofah. Dibaca idofah. Ini kira-kira bacanya apa ini? Kita lihat depannya.
Ini kan kita lagi membahas yang keenam. Ya, lagi membahas yang keenam. Oke, ada yang jawab mubtada. Kita lihat ini. Ini depannya ini. Kita lagi bahas wasa di satu. Yang keenam, ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Tanda orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Yakunu tadi. Pertamanya ini. Yakunu. Isim kananya adalah huwa. Hafidho khobar kana. Gitu. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Mbak Yusnita. Terima kasih Mbak Yusnita. Baru ya. Oke. Daimul kafaro gitu ya. Oke. Ya, lihat nih Pak Nur Rahman. Jadi hafizo ini adalah khobar kana. Wa huwa mudhof. Al-lisani mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Pak Munawing, terima kasih. Maka ini pun sama. Ini posisinya daima. Di sini posisinya. Jadi dia menjaga lisannya. Dia daimal. Gitu. Dibacanya daima. Dia adalah khobar kana. Ya, karena kita lagi bahas yang keenam. Jadi khobar kana ini posisinya. Bukan mubtada. Khobar kana dibaca daima. Wahuwa mudhof. Ya. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Begitu ya. Dibaca mudhof ilaih. Gitu. Jadi daimal fikroti. Fikroti. Daima khobar kana. Yang dinasabkan dengan fathah. Wahuwa mudhof. Al fikroti mudhof ilaih. Yang dijerkan dengan kasroh. Jadi daima itu artinya apa? Daim itu tetap ya, maknanya selalu. Fikroti tafakur, jadi selalu bertafakur. Pak Asep, terima kasih. Nah, gitu. Khobar kana kedua ya boleh ya. Khobar kana kedua. Jadi khobar kana pertamanya hafizul lisani, gitu. Jadi dia menjaga lisannya. Dia selalu bertafakur. Itu. Jadi dibaca daimal fikroti. Kita itu kadang-kadang terjebak dengan keterangan yang panjang. Keterangan yang panjang, tapi kita tidak ingat kata yang pokoknya. Nah, gitu ya. Nah, itulah gunanya kita latihan. Kalau kita sering latihan, itu seperti pemain musik. Pemain musik itu perasaannya itu kuat ya. Oh, pindah ini nada dasarnya, pindah ke C, pindah ke B, pindah gitu. Ketika mendengar musik dia paham pindah-pindahnya. Oh, gini pindah ke C, pindah ke F gitu. Itu tajam itu karena sering. Kita pun sama. Ketika sering latihan baca kitab maka akan tajam juga. Gitu. Oh, ini bacanya daima dong. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia jadi khobar kana gitu. Jadi masih melanjut. Oke, Pak Mut ya Rozak ya, khobar kana boleh. Apa tadi? Belum selesai saya ya. Ah gitu, Pak Nur Yahman, alhamdulillah. Belah duren, Masya Allah saya baru sapa belah duren nih. Lama Pak, belah duren baru itu ya, baru hadir lagi ya. Pak Ustadz bisa musik juga. Masya Allah. Dikit-dikit gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Bermanfaat sekali untuk lawan ustadz-ustadz yang nyamar jadi orang. Masya Allah. Ya, gitu ya Pak ya. Nyambung ya. Jadi ini daima bacanya. Daima khobar kana. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-fikroti mudhof ilaih. Jadi apa artinya? Ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah yang keenam. Ciri yang keenamnya tuh, satu menjaga lisan, yang kedua daimal fikroti, gitu. Selalu bertafakur. Bertafakur dalam hal apa? Ini lanjutannya. Fi-nya ini dibaca huruf cer, maka depannya dibaca majrur. Izomati, wahuwa mudhof, Allahi mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Jadi fi izmati apa izomati?
azomati ya, maaf. Jadi dibacanya fi azomatillahi. Jadi fi-nya huruf jar, azomati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke, terlewat pagi ini. Mama Naim kenapa terlewat? Gitu ya. Kemudian wawonya atop dibaca wajannatihi. Jannati maktuf, dari maktuf alainya azomati. Wahwa mudof, hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Wanari hi, begitu. Wawonya atop, nari maktuf, dari maktuf alainya azomati. Wahwa mudof, hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu. Salam kitab apa ya Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad, Pak. Bunda Ratna, assalamualaikum. Dia selalu bertafakur di dalam keagungan Allah, wajannatihi, dan di dalam surganya Allah, wanarihi, dan di dalam nerakanya Allah. Jadi dia bertafakur ya, bertafakur dia. Ya, dia selalu bertafakur tentang keagungan Allah, tentang surganya Allah, tentang nerakanya Allah. Itu ciri orang yang taubatnya diterima. Yang keenam, gitu. Makanya taubat itu kan artinya kembali ya, kembali. Pak Sony, terima kasih. Taubat itu artinya kembali. Apa maksudnya kembali? Dia telah tersesat, gitu. Contoh, kita mau ke Jakarta, masuk Cipali, arah ke Cirebon, berarti tersesat. Nggak nyampe Jakarta dia. Loh, kok saya nyampe Cirebon ya? Berarti salah, tersesat namanya. Maka harus cari tahu. Harus kembali, itu namanya taubat. Dan cari tahu. Makanya ciri orang bertaubat itu menuntut ilmu. Jadi kalau orang bilang taubat tapi nggak ngaji, bohong dia. Karena dia tidak mencari tahu. Gitu. Pak Gani, terima kasih. Jadi kalau orang yang bertaubat itu ngaji. Dia cari tahu untuk kembali. Itu namanya taubat. Ya, Kak Zidni. Nah, di sini dia akan bisa berpikir kalau ngaji. Dia akan bertafakur tentang keagungan Allah, tentang surganya Allah, tentang nerakanya Allah. Ya, dia tafakur. Coba lihat hebatnya tafakur kata Rasulullah. Nah, lihat di sini. Hadisnya waruwiya. Ruwiya ini fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya kalimat di depannya ya. Ana huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim ana, sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimat iktirodiyah. Oke. Ya, jadi azamati tadi bacanya Pak ya. Jadi qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna ya. Nah, berarti butuh maklul qauli ya. Untuk dijadikan, butuh kalimat untuk dijadikan maklul qauli dari qala. Qala akan sempurna kalau ketemu maklul qaulinya. Nah, ini bacanya apa ini kira-kira? Ya, ini isim ya. Sony, terima kasih Pak Sony. Isim cirinya ada al. Ya, ada al. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, jadi ini cirinya ada al. Maka dibaca isim ini. Ini kira-kira bacanya apa? Kita lihat di rumusnya. Ini ada di mazid 2 ya. Ada di mazid 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada lafad tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulun. Nah, ini masdar. Ya. Oke, ada yang baca tafakkaru ya. Iya, lihat ini. Tafa'ulun. Pondok, terima kasih. Pak Udin Muhyiddin, terima kasih ya. Pondok Herbalis. Oke, terima kasih. Semoga. Tafakkuri ya. At-tafakkuri. Imam Putra Madura. Oke, jadi polanya dari sini ya. Jadi, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Ya, kalau alnya dibuang, maka menjadi tafakkurun. Kalau dikasih al, nggak boleh tanwin, maka dibaca at-tafakkuru. Kenapa dibaca at-tafakkuru? Isim di awal harus dibaca rofa. Nah, dia sebagai mubtada.
Ya, ini isim di awal. Kenapa di awal? Kita butuh kalimat untuk dijadikan makulul qauli dari kola. Ya, gitu. Jadi at-tafakkuru. Ya. Diangkat ya. Oh, gini. Oke. Udah jelas ya. Nah, jadi at-tafakkuru. Jadi mubtada yang dirofakan dengan domah. Ya, ngambil lafadznya dari bentuk masdar tadi ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Tafakkaro ya tafakkaru tafakkurun. At-tafakkuri nggak bisa dibaca at-tafakkuri. Kalau isim di awal itu harus rofa, Pak. Ya, dia sebagai pokok kalimat. Ya, gitu. Suhudion, terima kasih ya. Jadi dibacanya at-tafakkuru. Nah, oke, at-tafakkuru mubtada yang dirofakan dengan doma. Maka depannya dibaca huruf jar, fi. Fi huruf jar, depannya dibaca majrur. Azomati. Nah, dibaca azomati, majrur yang dijarkan dengan kasro, wahwa mudof. Nah, ini bisa jadi mudof. Kenapa tidak pakai al, tidak pakai tanwin? Maka Allahi mudof ilaih yang dijarkan dengan kasro. Jadi at-tafakkuru fi azomatillahi. 1, wa jannatihi 2, wa narihi 3. Nah gitu. Ini wawunya atop. Jannati maktuf dari matuf alainya azomati. Wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Wawunya atop. Nari maktuf dari matuf alainya azomati. Wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu ya. Maka di depan di sini ada. Nah, ini ada keterangan waktu ini. Saatan. Dibaca harus nasab. Karena ini zorof. Zorof kalau murni, dia nasab. Karena hukum zorof itu nasab. Ya, nasab hukumnya. Maka dibaca saatan. Nah, baru di sini baca khobar. Ya, khobar dari mubtada tafakkuru. At-tafakkuru mubtada yang dirofakan dengan doma, fi huruf jar azomati majrur yang dijarkan dengan kasro, wahwa mudof, Allahi mudof ilaih yang dijarkan dengan kasro, wa jannatihi wawunya atop, jannati maktuf dari matuf alainya azomati wahwa mudof, hinya domir mutasil sebagai mudof ilaih, wa nari wawunya atop, nari maktuf dari matuf alainya azomati wahwa mudof, hinya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Saatan zorof zaman yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Khairun. Nah, ini baru dibaca khairun. Karena dia khobar dari lafad at-tafakkuru. Ya, ini khobarnya di sini jauh. Ya, jadi kalau kita paham kalimat, tidak ada jauh, tidak ada dekat. Ya, ini khairun. Min huruf jar. Maka depannya dibaca majrur. Qiyami. Qiyami nggak pakai al, nggak pakai tanwin, maka dia bisa jadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Jadinya qiyami lailatin, putus dengan tanwin. Nah, Bunda Ratna terima kasih. Warna-warni, Masya Allah, ini baru kelihatan Mbak warna-warni ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Terima kasih, semoga barokah warna-warni. Jadi dibaca lailatin, mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasro yang tanwin. Jadi nanti kalau diartikan adalahnya di sini. Oke, warna-warni, terima kasih. Semoga barokah ya. Gitu ya. Khairun min qiyamati lailatin gitu. Jadi kiamatinya jangan diputus. Artinya jangan diputus dengan tanwin ya, karena dia menjadi mudhof. Oke, warna-warni, terima kasih. Semoga barokah. Min qiyami lailatin. Nah, bagaimana kalau diartikan? Nah, ini pokok kalimat kan. Jadi at-tafakkuru fi azamatillahi wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Ini satu kalimat. Nah, kalimatnya ini sebagai makulul qauli dari kola. Maka kalau dibaca dari annahu sallallahu alaihi wasallam qala at-tafakkuru fi azamatillahi wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyamil lailatin. Ini sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Nah, kalau dibaca dari ruwiya itu satu kalimat.
isinya fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya. Oke, artinya Kang. Oke, kita artinya ya. Oke, artinya. Nah, apa artinya? Telah diriwayatkan gitu. Annahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, at-tafakkur. Tafakkur fi azomatillah, dalam keagungan Allah satu, wa jannatihi, dalam surganya Allah, wa narihi, dalam nerakanya Allah, saatan, 1 jam saja gitu, saatan itu 1 jam saja gitu, sesaat itu maksudnya 1 jam adalah, nah ini boleh diartikan adalah khairun, lebih baik, min qiyami lailatin, daripada sholat malam gitu. Jadi kalau kita tafakur 1 jam tentang keagungan Allah, tentang surganya Allah, tentang nerakanya Allah, saatan, 1 jam ya. Ya, kenapa 1 jam? 1 saat itu 60 menit. Jadi maknanya 1 jam, bukan sesaat itu sepintas. Nggak bisa orang tafakur sepintas, tek gitu, nggak bisa. Ya, nanti ada kalimat-kalimatnya yang menyebutkan saatan itu. Ya, kita memikirkan ayat-ayat Allah 1 jam, maka kata Nabi sama dengan ibadah 60 tahun. Itu ada di Nasul Ibad, di kitab ini ada ya. Nanti saya buka-buka itu. Nanti ada itu kalimatnya. Nah itu. Jadi saatannya yang dimaksud adalah 1 jam lah ya. Ukuran kita 1 jam. Ya. Gitu. Jadi khairun min qiyami lailatin. Jadi lebih baik daripada sholat semalaman ya. Min qiyami lailatin. Ini lailatinya pakai tanwin. Berarti maknanya itu bulat. Ya, pakai tanwin. Jadi bulat. Ya. Jadi daripada sholat semalaman. Qiyamil lailatin itu maksudnya sholat semalaman jadinya. Ya, karena tidak al-lail, pakainya lailatin, pakai tanwin, ya, nakiroh. Jadi maknanya itu bulat, semalaman gitu. Ya, itu. Ya gitulah Pak, ya. Pak Ahmad LM, ya mungkin ditegaskan ya Pak Ustadz, iya. Jadi saatan itu 1 jam, 1 saat gitu kan, ya. Nah, diriwayatkan, lanjutannya ya. Oh, masih lanjut, masih kuat? Lanjut? Oke. 3 jam, pelan-pelan aja Ustadz, biar bisa dicatat. Oke. Masya Allah. Kuat Ustadz, alaik kuat Ustadz. Lanjut, oke, lanjut. Mas Supri, lanjut. Nah, abisin ya, abisin gitu. Pak Nur Rahman, lanjut. Oke, Bakhtiar, terima kasih. Oke. Yang mau masuk grup WA, monggo. Ini nggak muncul ini ya. Biar grupnya bertambah gitu ya, untuk menjalin silaturahmi. Oke, mana panitia? Bunda Ratna, lanjut. Bun udah ini, Bun udah apa namanya, sudah nyantai Bun. Lanjut, oke. Via link, oh gitu, via link, monggo Pak, warna-warni. Oke, mau dong Ustadz, oke. Boleh masuk grup, monggo. Gimana kalau pengen masuk grup? Tuh ada yang nanyain gimana kalau mau masuk grup, monggo komentar ya. Mudah-mudahan terjalin dengan baik ya, menjadikan ajang silaturahmi. Oke, mudah-mudahan ya. Saya Ustadz mau masuk grup, monggo. Yang mau masuk grup, monggo. Oke, saya mau, tuh banyak ya, monggo panitia. Bu Ai, Masya Allah baru kelihatan Bu Ai. Oke, lanjut ya. 6 ya. Jadi cerita yang ke-6, cirinya hafizul lisan. Dia mampu menjaga lisannya. Kemudian dia mampu tetap bertafakur ya. Selalu bertafakur. Jadi ketemu sesuatu yang mengagungkan, dia subhanallah. Begitu ya, ditandai dengan ucapannya ya.
Subhanallah, Masya Allah, kayak gitu lah Pak ya. Ciri orang bertaubatnya diterima itu begitu. Ketika menemukan sesuatu yang mengagumkan, Subhanallah, Masya Allah, nah gitu. Tapi tidak hanya di mulut ya, insya Allah. Jadi sampai ke hatinya. Masya Allah, tabarakallah, gitu. Jadi ada lafad-lafad yang menunjukkan kekhusyuan di dalam hatinya. Begitu. Tentang surga, ketika Quran bercerita tentang surga, muncul keinginannya untuk memasukinya. Ketika Quran bercerita tentang neraka, dia muncul rasa ketakutannya untuk tidak coba-coba. Begitu kan? Ya. Ada sebagian orang, yang masuk neraka saya ini tuh. Dia menantang, itu namanya. Menantang nerakanya Allah. Padahal dia suruh dudukin kompor yang nyala. Itu dia nggak bakal kuat. Kompor dinyalain lalu duduk di atasnya 5 menit saja, berani nggak dia? Dia gayanya menantang neraka gitu kan. Yang masuk neraka saya ini, nah itu. Pengen, jangan mohon di sekilas diulang dari awal. Oke, insya Allah. Bedanya lafadz semalaman sama sholat malam gimana Pak Ustadz? Ya, itu tadi ketika kalimatnya itu menggunakan isim nakiro itu bertanwin, maka maknanya bulat. Seperti Quran itu hudan lil muttaqin. Tidak al-huda, tetapi hudan. Pakai tanwin. Itu maknanya segala macam petunjuk orang yang bertakwa itu ada di dalam Al-Quran. Itu bulat. Ya. Jadi kalau nakiroh itu bulat, tahu bulat kan ya? Bulat itu apa ya? Ya komplit gitulah ya. Maka kalau disebut malam pakai tanwin maknanya semalaman gitu. Utuh. Nah ini min qiyami lailatin. Coba kita lihat kisahnya orang soleh dulu ya. Kisahnya orang soleh dulu itu kalau sholat bada isya itu sampai utuh semalaman itu. Kalau kita kan sholat malam 2 rakaat tidur lagi, 4 rakaat tidur lagi gitu kan. Orang-orang soleh dulu itu sekali berdiri semalaman itu. Nah itu. Nah ketika seseorang bertafakur tentang keagungan Allah, bertafakur tentang surganya Allah, nerakanya Allah, itu khairun. Khairun min qiyami lailatin. Itu Allah menghargai tafakur. Ya. Maknanya apa? Harus berpikir. Orang bisa berpikir, kenapa? Gitu. Nah, kita lihat kalimatnya. Pertama itu yang mampu memahami Quran adalah ulul albab. Orang yang mempunyai akal ya. Nah, akal itu apa? Nurun fil qalbi. Cahaya yang ada di dalam hati. Maka hatinya menjadi terang karena akalnya memahami Quran. Gitu. Dan hatinya dia akan mempengaruhi apa yang dilihat dan apa yang didengar. Begitu. Lalu apa yang dilihat dan apa yang didengar akan mempengaruhi pikirannya. Nah, diajak tafakur yang dipanggil adalah pikiran. Maka kita akan bisa bertafakur ketika yang dilihat, yang didengar sesuai dengan tuntunan hatinya. Hatinya akan menjadi baik kalau disinari oleh akalnya. Sinar akal menjadi baik kalau memahami Quran. Begitu. Makanya Allah menghargai sekali. Tafakur hanya 1 saat, 1 jam, itu bernilai khairun min qiyami lailatin. Itu. Ya, 1 jam kita bertafakur, itu berarti mengundang, menarik perhatian, penglihatan, gitu kan? Yang hatinya disinari oleh akal, yang akalnya memahami Quran. Coba ingat, kegiatan manusia itu cuma 3. Perhatikan baik-baik. Kegiatan manusia itu cuma 3. Apa itu? Berdiri. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, tiduran. Cuma 3. Nah sekarang kita lagi apa? Lagi duduk. Sebentar lagi kita berdiri. Sebentar lagi kita mungkin tiduran. Dan 3 kegiatan manusia. Maka diisi untuk tafakur.
Ya, makanya kan ada ayatnya, ketika kita bertafakur dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Berarti tafakur itu aslinya di dalam segala hal. Ya, tapi Allah hargai cuma 1 jam saja. 1 jam saja bisa bertafakur, maka khairun min qiyamil lailatin. Makanya orang bodoh sholat, kemudian ada orang tidur tapi berilmu, setan datang mau menggoda, itu lari. Mau menggoda orang yang sholat. Kenapa lari? Setan bertemu dengan temennya gitu kan. Ditanya, kenapa kamu lari? Aku tadinya mau menggoda orang yang sholat. Orang yang sholatnya yang bodoh, tapi yang tidurnya itu yang aku takutin. Kenapa dengan takut? Takut dengan yang tidur. Yang tidurnya itu yang berilmu. Orang yang berilmu. Nah itu. Jadi Allah sangat menghargai. Ya, makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya gitu ya. Makanya masuklah kita ke programnya Allah. Kalau kita pengen diangkat derajatnya, apa programnya? Jadilah orang yang beriman, lalu jadilah orang yang berilmu. Begitu. Ya, oke, lanjut. Udah capek belum nih dengerinnya? Masya Allah. Lanjut dulu ya sampai habis lah ya. Insya Allah kuat sampai habis. Mas Supri, bertafakur itu bacaannya apa Pak Ustadz? Nah, bertafakur itu seperti ini. Ini kita lagi bertafakur ini. Kita ngaji berapa jam? 1 jam ya. Ini bertafakur namanya. Ya. Jadi bertafakur itu yang diundang pikirannya. Pikiran akan bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi maksudnya oleh apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kita melihat kitab, kita mendengar penjelasannya. Nah, itu tafakur namanya. Gitu. Ya, Mas Supri ya. Ini kita lagi bertafakur namanya. Sedang memikirkan keagungan Allah. Ya, itu. Oke, Nur Rahman cukup ya, yang denger mah enak. Ngajinya jam berapa aja ya? Oke, ayo kita lanjut dulu. Oke. Nah, coba kita lihat. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini bacanya apa ini kira-kira? Bacanya apa? Tafakkaru. Ya. Tafakkaru. Isim apa fi'il ini? Tafakkaru. Monggo. Komen salah satu. Tafakkaru. Isim. Oke, ada lagi? Fi'il. Kalau fi'il apa? Kalau ya fi'il. Oke, oma juga fi'il. Fi'il amar. Oke. Fi'il, isim, fi'il. Oke. Oh, Masya Allah. Banyak ya. Kalimat iktirodia itu apa Ustaz? Kalimat sisipan ya. Iktirodia itu sisipan, Pak. Oke, nanti saya jelasin ya kalimat iktirodia. Kita lihat fi'il madi ada juga. Nah, kita lihat ini. Ini bab kedua. Mazid 2 ya. Ini dibaca tafa'ala. Ya tafa'alu, tafa'ulun, mutafa'alun, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al. Fi'il amar tafa'al. Kalau domirnya anta, maka sukun. Kalau domirnya antum ditambah wawu alif, maka menjadi tafa'alu. Nah, gitu. Oke, sabita fasyon fil amar jama. Tafa'alu. Kalau ditambah wawu alif. Ya. Jadi ini tafa'ala fi'il madinya. Nah, ini majid 2. Ya tafa'alu. Maka fi'il amarnya menjadi tafa'al. Kalau domirnya antum, maka ditambah wawu alif. Maka dibaca tafa'alu. Bukan domir hum. Bukan domir hum. Ya. Nah ini kita harus cerdas juga ini. Ini fi'il madinya juga sama. Coba lihat. Tafa'ala, kalau domirnya hum, menjadi tafa'alu. Tafa'alu, ini fi'il madi. Ya, wawu alif. Fi'il amar, kalau domirnya antum juga tafa'alu. Gitu. Jadi yang benar fi'il madi apa fi'il amar? Nah, siyakul kalamnya itu arahnya kemana? Ke kalian apa ke mereka?
ke antum apa ke hum. Begitu. Maka di sini adalah ke antum, ya. Kalian bertafakurlah. Jadi bukan mereka bertafakur, ya. Kalian bertafakurlah.